فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، إخوة الإيمان وأخواتي في الله, rahimani wa rahimakumullah. Mulia dengan manhaj salaf. Maka kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa, hikmah, yang memiliki kandungan yang sangat agung, kandungan makna yang sangat agung. Artinya setiap mereka dari kaum muslimin yang ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencari kemuliaan dengan manhaj salaf. Dengan manhaj salaf di sini masuk di dalamnya pemahamannya. Paham dia terkait tentang pemahaman manhaj salaf. Kemudian yang kedua, dia berupaya mengamalkan pemahaman manhaj salaf itu sendiri. Maka dengan pemahaman dan pengamalan apa yang ada di dalam manhaj salaf akan menjadikan seorang muslim ataupun muslimah meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan mulia dengan manhaj salaf yang ditulis dan diterangkan oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, kita masuk pada poin yang keempat. Poin yang keempat dari bab yang ke-8, yaitu adalah prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Poin yang ke-8 ini atau bab yang ke-8 pembahasan terkait prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Kemudian yang kedua adalah berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip dakwah salafiyah yang ketiga adalah dakwah salafiyah mengajak umat Islam untuk beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu adalah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya yang datang dari perbuatan syirik dan berbagai bentuk kesyirikan. Maka poin yang keempat ini adalah prinsip dakwah salafiyah yang keempat, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai bentuknya. Tentunya bagi kita yang berupaya berpegang teguh dengan manhaj salaf, kita harus mengetahui apa definisi daripada syirik dan apa macam-macam kesyirikan dan apa saja dampak buruk daripada kesyirikan. Jadi poin yang keempat ini penulis ingin memberikan ilmu dan faedah kepada kita terkait tentang prinsip dakwah salafiyah, yaitu adalah memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Jadi di dalam poin ini akan diulas pertama pengertian tentang syirik, kemudian yang kedua macam-macam dari perbuatan kesyirikan, dan yang ketiga adalah dampak buruk daripada kesyirikan. Maka kita yang berpegang teguh kepada manhaj salaf harus tahu apa makna syirik, kemudian apa diantara contoh-contoh kesyirikan, kemudian yang selanjutnya apa dampak daripada keburukan kesyirikan, dampak buruk daripada kesyirikan. Pembahasan yang pertama dari poin yang keempat ini adalah membahas tentang pengertian.
Secara bahasa, asyirku artinya adalah sekutu. Asyirku artinya adalah sekutu. Secara istilah syariat, syirik itu adalah menjadikan sekutu atau menjadikan sesuatu itu menjadi sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tandingan bagi Allah tentunya di dalam ibadah, baik ibadah yang bersifat rububiyah, baik ibadah yang bersifat uluhiyah, maupun ibadah yang bersifat asma dan sifatnya. Jadi syirik itu secara bahasa artinya adalah sekutu atau tandingan. Ya. Tandingan kepada siapa? Tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah definisi menurut syariat. Syirik menurut bahasa adalah sekutu, dan syirik menurut pandangan syariat adalah menjadikan sesuatu menjadi sekutu atau tandingannya Allah di dalam ubudiyah, yaitu di dalam peribadatan, peribadatan. Tapi kalau dalam muamalah tentu ini bukan bagian daripada syirik yang diharamkan. Ya, kita bertanding, bersaing, menjadikan sesuatu itu sekutu di dalam muamalah, di dalam transaksi jual beli, maka ini tidak masuk di dalam pembahasan akidah. Yang itu diperbolehkan ya, dalam muamalah, tentu selama dengan cara yang baik, selama dengan cara yang betul-betul diridhoi dan diperbolehkan di dalam Islam, maka tentu itu boleh. Adapun sekutu yang dimaksud di sini adalah terhadap Allah di dalam ibadah kepadanya, terhadap Allah di dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam syirik. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah artinya adalah mempersekutukan Allah dalam perbuatannya. Mempersekutukan Allah di dalam perbuatannya. Dan ini dibagi menjadi dua pembahasan oleh penulis rahimallahu ta'ala, yaitu syirik ta'til, menafikan sebagian perbuatan Allah atau seluruhnya, seperti syirik dahriyah yang dilakukan juga oleh sekte Jahmiyah yang ekstrim, syiriknya Fir'aun dan Namrud ya, kemudian kaum komunis dan orang-orang mulhid itu adalah yang menyimpang. Mulhid ya, mulhid artinya adalah menyimpang. Orang yang teguh di dalam beribadah kepada Allah hanya mengesahkannya, itu namanya muwahhid. Itu namanya muwahhid. Yang teguh untuk mengesahkan Allah namanya muwahhid. Adapun orang yang menyimpang, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka namanya mulhid atau musyrik. Ya, mungkin yang sering kita sebut adalah musyrik. Tapi kalau yang jarang kita sebutkan adalah mulhid, yaitu yang terdapat penyimpangan dari pemahaman, penyimpangan dari segi praktek peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syirik dalam rububiyah adalah mempersekutukan Allah dengan menjadikan Tuhan dan sesembahan yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama, menafikan perbuatan Allah, baik yang bersifat sebagian atau seluruhnya. Adapun yang kedua ini adalah menjadikan suatu objek menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Jadi syirik yang pertama rububiyah itu adalah ta'til, yaitu meniadakan sebagian perbuatan Allah atau seluruhnya. Meniadakan perbuatan Allah sebagian atau keseluruhan. Itu syirik yang pertama daripada syirik rububiyah. Adapun jenis syirik yang kedua dari syirik rububiyah adalah menjadikan suatu objek menjadi tandingan Allah tabaraka wa taala.
dari hal-hal yang sebenarnya mampu, yang dilakukan oleh Allah semata dan tidak bisa dilakukan oleh yang selainnya. Contoh berdoa, dia jadikan suatu patung, dia berdoa kepadanya. Maka berarti patung itu disebut dengan apa? Tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sekutunya Allah tabaraka wa taala. Dalam satu sisi dia menyembah Allah, namun di sisi yang lain dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu masuk di dalam pembahasan syirik rububiyah. Syirik rububiyah. Jadi syirik rububiyah pembahasannya ada dua. Pertama, menafikan apa yang dilakukan oleh Allah sebagian ataupun juga secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah menjadikan suatu objek sebagai tandingan Allah yang bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal menciptakan, dalam hal meminta pertolongan dan perlindungan, seperti syirik yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Mereka masih meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya, tapi mereka dalam sisi yang lain menjadikan sesuatu layaknya Tuhan. Makanya ada yang disebut dengan Tuhan Anak, Tuhan Bapa, kemudian Ruh Kudus ya. Padahal malaikat Jibril pun juga tidak memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tidak ditugaskan untuk memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan, memberikan perlindungan kecuali dengan apa yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril, Ruh Kudus ini kan malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril pun tidak bisa memberikan anak, memberikan rezeki dan seterusnya kecuali atas apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jenis syirik yang pertama, syirik rububiyah. Kemudian yang kedua, al-ilhad, penyimpangan. Penyimpangan ya, bukan persimpangan. Nah, ini beda lagi. Tapi kayaknya hampir sama deh persimpangan ya. Gara-gara dia salah dalam belok akhirnya keliru. Ya, bukan persimpangan, penyimpangan. Artinya dia menyimpang daripada praktek yang benar dari ajaran syariat Islam dan mengingkari sebagian daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini syirik di dalam asma dan sifat. Kalau tadi syirik di dalam rububiyah, adapun sekarang syirik di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari. Ya, terdapat pengingkaran. Nanti yang ketiganya baru masuk ke dalam kesyirikannya. Jadi yang kedua ini adalah pengingkaran atau menyimpang di dalam memahami asma dan sifat. Nah, jadi pembahasan yang kedua ini adalah penyimpangannya. Adapun poin yang ketiga adalah kesyirikan yang terjadi di dalam pemahaman asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan oleh penulis beberapa ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Furqan ayat 60. Wa idza qila lahumusjudu lirrahmani qalu wa marrahman. Dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Allah yang Maha Pengasih, lantas mereka menjawab, siapa itu yang Maha Pengasih? Siapa itu Maha Pengasih? Mereka mengingkari, padahal mereka sudah tahu siapa itu Zat yang Maha Pengasih, tetapi mereka tidak mau sujud kepada Allah yang Maha Pengasih, sehingga mereka seolah-olah menghadirkan pertanyaan, yang mana pertanyaan itu sebenarnya untuk pengingkaran perbuatan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sudah ada peringatan, tinggalkan orang-orang yang salah mengartikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia takwil dengan hawa nafsunya, dia takwil dengan logikanya, dia takwil dengan sesuatu yang itu tidak ada penjelasan dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya berijtihad dari ra'yunya. Dia berijtihad dari rasionya, dari logikanya. Ra'yun artinya adalah logikanya.
Maka orang-orang yang berijtihad menafsirkan dan mentakwilkan nama Allah dengan akalnya, maka tinggalkan mereka. Wadarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka masing-masing kita ini akan mendapatkan balasan. Inilah yang harusnya dikhawatirkan bagi setiap muslim. Kalau Allah sudah mengingatkan kita, setiap kita akan mendapatkan balasan, maka janganlah dia memberanikan diri untuk bermudah-mudah memberikan statement, pernyataan, penjelasan yang berkaitan tentang akidah, apalagi berkaitan tentang masalah Allah Subhanahu wa taala, fi'ilnya, apa yang dilakukan oleh Allah, asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu tidak boleh kita memberanikan untuk memberikan penjelasan tanpa didasari dengan ilmu. Maka kalau kita memberikan penjelasan tanpa didasari dengan ilmu, tanpa didasari dengan landasan-landasan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka yang terjadi adalah fadallu wa adallu. Dia memiliki pemahaman yang keliru, dan orang-orang yang lain yang disampaikan darinya akan juga keliru. Dia sesat, dan dia juga akan menyesatkan orang lain yang mengikuti pemahaman dari penjelasan yang telah dia sampaikan. Maka ini penyimpangan, dan tentu contohnya sudah kita terangkan sebelumnya di bab-bab di awal daripada pembahasan mulia dengan manhaj salaf. Ada yang mengartikan arasy Allah itu apa, ada yang mengartikan tangan Allah itu apa, ada yang mengartikan kaki Allah itu apa, ada yang mengartikan ini dan itu dari Allah Subhanahu wa taala itu apa. Padahal penjelasan-penjelasan dari pengertian yang disampaikan tidak didasari dengan ilmu, ya, hanya berangkat daripada takwilat ar-ra'i, ya, takwilat dari rasio ataupun logika, yang itu tidak ada referensi yang valid dari penjelasan Al-Quran atau referensi yang valid daripada penjelasan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah jenis yang kedua, yaitu adalah penyimpangan dan pengingkaran sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syirik di dalam asma was sifat. Syirik di dalam asma, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Dan di sini terjadi berbagai atau beberapa penjelasan. Ada tiga ditulis oleh penulis. Syirik dalam asma dan sifatnya Allah terbagi menjadi tiga macam: syirik tasybih, syirik al-ishtiqaq, dan syirik tasmiyah. Yang pertama, syirik tasybih, yaitu adalah penyamaan atau penyerupaan. Menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti syirik para penyembah kuburan dan para wali yang mereka berikan sifat-sifat ilahiyah. Contoh wali-wali yang diberikan sifat ilahiyah seperti kekuasaan, ya, memberikan manfaat. Oh, wali ini kalau memberikan pengajaran atau obat-obatan, obatnya bermanfaat, atau memberikan amalan-amalan, amalannya manfaat, dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak bala. Ya, kita meyakini demikian, maka keyakinan tersebut adalah syirik, karena yang maha mampu untuk memberikan manfaat adalah Allah, karena dia adalah An-Nafi'. An-Nafi' adalah yang memberikan manfaat daripada salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah dia Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga yang memberikan mudarat. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah juga yang memberikan keburukan. Maka baik manfaat ataupun buruk dan mudarat itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang meyakini suatu amalan yang diajarkan oleh ahlul ilmi yang dianggap sebagai wali dari wali Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan demikian
sudah mengantarkan mereka kepada syirik tasybih, syirik penyerupaan terhadap apa yang menjadi kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dari asma dan sifatnya. Pada akhirnya syirik seperti ini akan mengarah kepada syirik dalam ibadah. Tuh, awalnya hanya menjadi syirik asma dan sifat, tapi nanti akan masuk kepada syirik ibadah yang ujung-ujungnya malah dari wali yang dianggap tadi akan disembah. Allah akan dilupakan, Allah akan ditinggalkan. Kemudian datanglah si pengganti daripada Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah dikhawatirkan terjadinya demikian, yaitu syirik di dalam asma wa sifat dapat mengantarkan dan mengarahkan kepada syirik di dalam ibadah. Menyerupakan Allah dengan makhluk seperti syirik firqah mumassilah, syirik firqah musyabbiha yang mengatakan sesungguhnya Allah memiliki tangan seperti tangannya manusia. Dia menyamakan tangannya Allah, yaitu musyabbiha atau mumassilah, maka ini masuk ke dalam syirik tasybih. Syirik tasybih atau syirik tamsil, penyerupaan dan penyamaan terhadap apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan penglihatan Allah sama seperti penglihatan manusia, tangannya Allah seperti tangannya manusia, dan seterusnya. Pendengaran Allah adalah seperti pendengaran manusia. Maka jika ada yang menyamakan apa yang dimiliki oleh manusia sama dengan Allah, ataupun sebaliknya apa yang dimiliki oleh Allah sama dengan makhluknya, maka penyamaan ini masuk kepada kesyirikan yang disebut dengan syirik di dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita menyamakan apa yang dimiliki oleh Allah dengan makhluknya, karena Allah maha sempurna, sedangkan makhluk tidak pernah lepas daripada kekeliruan dan kekurangan. Kemudian syirik asma dan sifat yang kedua adalah al-istishqaq, ya, yaitu mengambil nama Allah yang indah, kemudian nama-nama tersebut diberikan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama Al-Mannan yang maha pemberi menjadi Manat, Al-Aziz yang maha perkasa menjadi Uzza. Nah, ini nama Manat, nama Uzza, ya. Ini diambil semuanya dari nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipresetkan, disandarkan kepada patung-patung. Kemudian patung-patung tersebut disembah dan dianggap memberikan apa yang sama yang dimiliki oleh Allah dari nama-namanya yang indah. Al-Mannan menjadi Al-Manat, Al-Aziz menjadi Al-Uzza, yaitu yang maha perkasa. Padahal yang maha perkasa adalah hanya Allah, yang maha pemberi hanyalah Allah. Kemudian dinisbatkan kepada patung-patung berhala, maka inilah masuk ke dalam syirik yang kedua daripada asma dan sifat, yaitu syirik al-istiqaq, yaitu pengambilan daripada nama Allah Subhanahu wa taala kemudian disandarkan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, syirik tasmiyah, pemberian nama, yaitu menamakan Allah tabaraka wa taala dengan nama-nama Allah yang tidak dinamakan dengan Allah sendiri. Jadi menyebutkan nama Allah dengan penyebutan yang Allah sendiri tidak menyebutkan penyebutan tersebut kepada nama-namanya, baik dari nama ataupun juga daripada sifat. Menyandarkan nama kepada Allah yang tidak diberikan nama oleh Allah, menyandarkan sifat kepada Allah dengan sifat-sifat yang Allah sendiri tidak menyandarkan kepadanya. Maka ini namanya syirik tasmiyah. Namanya syirik tasmiyah. Contoh, ya, seperti kaum Nasrani yang memberikan penamaan nama Tuhan Bapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang paling besarnya adalah Tuhan Bapa. Kemudian nanti ada lagi Tuhan Ibu, kemudian ada lagi di bawahnya Tuhan Anak, dan seterusnya.
Maka penamaan yang diberikan kepada Allah yang itu tidak ada, Allah sendiri memberikannya untuk dirinya, maka penamaan tersebut masuk ke dalam syirik asma wa sifat yang ketiga yang disebut dengan syirik tasmiyah. Tasmiyah diambil dari kata sama yusammi, yaitu memberikan penamaan yang bukan Allah memberikan nama tersebut kepada dirinya. Atau seperti kaum filsafat yang menamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan cahaya, ya, memberikan penamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyebutan cahaya, ya, maka Allah tidak memberikan namanya dengan nama cahaya, sehingga tidak diperbolehkan bagi umat Islam melakukan apa yang dilakukan oleh kaum filsafat, yaitu memberikan penamaan kepada Allah dengan penyebutan cahaya, cahaya. Coba kita lihat di dalam Quran, nur ala nur itu siapa yang disebutkan di sana? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya? Dan tidak ada penamaannya, ya. Dan tidak ada penamaan kalau itu bagian daripada nama ataupun sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang memberikan penamaan yang tidak diberikan nama oleh Allah itu sendiri, atau menyandarkan sifat yang Allah sendiri tidak menyandarkan sifat kepada sifat tersebut, maka masuk ke dalam syirik asma dan sifat yang ketiga, yaitu adalah syirik tasmiyah. Selanjutnya syirik dalam uluhiyah. Dan syirik ini menjadi dua, syirik akbar yang pelakunya akan kekal di dalam neraka, dan syirik asgar yang pelakunya, ya, tidak terancam kekal di dalam neraka, tetapi dia akan mendapatkan siksaan yang berat, ya, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik akbar memalingkan satu ibadah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti menyembelih, memohon perlindungan, takut, roja, nazar, pengagungan, sujud, ruku' dan doa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa selain kepada Allah, berarti itu syirik akbar. Dia ruku' dan sujud, salat kepada selain Allah, itu syirik akbar. Dia melakukan pengagungan kepada selain Allah, maka itu syirik akbar. Dia bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia takut dan khauf dan roja kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu syirik akbar. Dia memohon perlindungan, pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu syirik akbar. Dia menyembelih selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu masuk kategori syirik akbar. Karena terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Syirik asghar di dalam uluhiyah yaitu riya. Dia niat untuk mencari pahala dari Allah, tetapi juga di dalamnya terkadang terselipkan ada harapan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang ada di sisi manusia, ya. Maka riya ini terkadang bisa berada di awal, terkadang bisa berada di pertengahan amal, dan terkadang bisa berada di akhir amal. Maka itulah letak keikhlasan untuk bisa menghilangkan yang namanya riya. Riya ikhlas itu berada juga di depan amal, di awal amal, pertengahan amal, dan di akhir amal. Maka hendaknya kita menjaga keikhlasan di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Riya yaitu adalah melakukan sesuatu karena manusia, mencari sesuatu yang ada di sisi manusia, baik itu pujian yang datang dari lisan manusia atau balasan daripada perbuatan manusia. Jadi kita contoh bersedekah, kita pengen mendapatkan pujian dari lisan manusia, atau kita bersedekah kepada seseorang dengan harapan orang tersebut ada upaya untuk membalas sedekah yang kita berikan kepadanya. Maka itu namanya riya, mengharapkan balasan yang datang dari manusia, baik dari ucapan, pujian, ataupun juga daripada perbuatan. Maka itu namanya riya.
Syirik dalam ucapan seperti perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu, atau bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bagian daripada syirik ucapan. Syirik ucapan tetapi masuk ke dalam syirik asghar. Ya, syirik ucapan yang masuk ke dalam kategori syirik asghar, contohnya seperti mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Dan wa itu adalah dan. Artinya di sini menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan manusia. Yang lebih tepat adalah bukan wa tapi summa. Kemudian. Kata kemudian menunjukkan bahwasanya datangnya urutan yang kedua ini berarti dia berada di bawahnya. Ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian atas apa yang kau lakukan kepadaku dari pertolongan, dari bantuan yang kau berikan kepadaku, maka aku mungkin saat ini tidak sembuh, dokter. Mungkin ini adalah ucapan oleh pasien kepada dokternya. Kalau bukan karena Allah, kemudian bantuan pengobatan yang kau berikan, maka aku mungkin saat ini sudah tambah sakit, ya, tambah berat sakitku, tambah parah sakitku. Maka kata kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ini boleh. Tapi kalau kata dan, kalau bukan karena Allah dan kamu dokter, berarti itu sudah masuk ke dalam syirik kecil. Tapi dia bisa menjadi syirik besar kapan? Ketika nama Allah dinafikan. Kalau bukan karena bantuan engkau, wahai dokter, dan dia meyakini bahwasanya betul-betul bantuan itu hanya datang dari dokter tersebut, maka ini bisa masuk ke dalam syirik besar. Karena dia menafikan kekuatan Allah, dia menafikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia menafikan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan kesembuhan. Karena zat yang satu-satunya menjadi sumber di dalam pemberian kesembuhan hanyalah dari Allah tabaraka wa taala. Maka di antara nama Allah adalah Asy-Syafi yang memberikan kesembuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Maka syirik itu kalau kita tidak betul-betul jeli, bisa dilakukan oleh setiap kita. Bisa dilakukan oleh setiap kita. Contoh seperti kita mengatakan kepada pasangan kita, mungkin maksudnya merayu, ya, memberikan gombalan, ya. Tapi gombalannya ini berlebihan, rayuannya berlebihan, dengan mengatakan kepada pasangannya, kalau tidak ada kamu, mungkin aku sekarang ini sudah mati. Aku hidup, aku tidak bisa hidup tanpamu, subhanallah, ya. Maka kalimat-kalimat yang seperti ini adalah kalimat-kalimat yang tidak hendaknya diucapkan oleh setiap muslim, karena bisa mengantarkan dia kepada perkataan yang batil, dan perkataan yang batil bisa mengantarkan dia kepada kesyirikan. Maka berhati-hatilah kita di dalam berucap, apalagi dalam keadaan bercanda, dalam keadaan bercanda. Dan kebanyakan film-film anak-anak kita sekarang, film kartun, ini juga mengajarkan kesyirikan, ya. Contoh, dia menyebutkan nama dewa, nama tokoh heroik, kemudian dia menyebutkan apa, dengan menyebutkan nama tokoh heroik tersebut dia meminta diturunkan hujan. Contohnya, wahai Superman, turunkanlah hujan, gitu. Atau dewa apa, turunkanlah petir, ya, dan seterusnya. Ini kan berarti dia meminta sesuatu yang Allah hanya dialah yang mampu untuk memberikannya, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan, yang mengeluarkan air, dan yang seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang menghidupkan yang mati. Kadang-kadang kan dalam candaan anak-anak kita, dia mempraktikkan dari apa yang dia tonton. Maka hati-hati, orang tua pun juga harus selektif memperhatikan dan mendampingi apa yang dilihat oleh anak-anak kita. Jangan sampai apa yang mereka tonton, jangan sampai apa yang mereka dengar dari film mereka itu bisa membuat mereka terkikis akidahnya dan terjerumus di dalam kesyirikan tanpa mereka sadari, dan seterusnya. Maka selesailah pembagian daripada macam-macam kesyirikan.
Jadi di sini oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala dibagi menjadi 4 pembahasan macam-macam kesyirikan. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Yang kedua, penyimpangan dan pengingkaran sebagian dari nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah syirik dalam asma dan sifat. Dan kemudian yang keempat, syirik dalam uluhiyah, penghambaannya, pengesaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rububiyah adalah syirik dalam perbuatan Allah, uluhiyah dia syirik di dalam penyembahannya, ya, ubudiyahnya kepada penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu uluhiyah. Ya, semoga jamaah bisa membedakan antara rububiyah dengan uluhiyah. Rububiyah itu adalah apa yang mampu dilakukan oleh Allah, dari fi'ilnya, dari apa yang dikerjakan oleh Allah. Kalau dia meyakini ada yang bisa memberikan kesembuhan, kan ini hanya satu-satunya Allah yang bisa memberikan kesembuhan, berarti masuk ke dalam syirik rububiyah. Bisa memberikan rezeki, berarti ini kan hanya mampu dilakukan oleh Allah, berarti itu syirik rububiyah. Tapi dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik uluhiyah. Memberikan penamaan kepada Allah dengan apa yang tidak dinamakan oleh Allah, itu namanya syirik asma dan sifatnya, dan seterusnya. Maka ini sudah selesai pembahasan pembagian daripada macam-macam syirik. Maka syirik itu macam-macam, ya. Makanya jangan jadi hamba yang macam-macam, ya. Jadilah satu macam, yaitu mentauhidkan. Tauhid itu hanya satu, ya. Tauhid itu hanya satu. Cuman untuk mendetailkan penjelasannya biar kita lebih paham, maka para ulama memberikan penjelasan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini hanya penjelasannya. Intinya tauhid dan syirik sebenarnya adalah satu, ya. Pembahasan tauhid itu satu dan pembahasan syirik itu satu. Cuman terkadang kita masuk kepada syirik asma wa sifat, namun kepada uluhiyah dan rububiyah tidak. Namun terkadang kita masuk kepada rububiyah, namun uluhiyah dan asmanya tidak. Atau bisa jadi dia terjerumus di dalam ketiga-tiga pembahasannya. Uluhiyah iya, asma dan sifatnya iya, kemudian rububiyahnya pun juga iya. Selanjutnya masuk kepada pembahasan dampak bahaya daripada perbuatan kesyirikan. Syirik adalah merupakan yang pertama dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim, sebagaimana yang telah disampaikan dari nasihat Luqman alaihi salatu wassalam kepada anaknya. Dosa yang paling besar adalah syirik. Dan juga diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min akbaril kabair, dari dosa yang paling besar, dari dosa-dosa besar, dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah syirik, syirik. Kemudian yang kedua, dampak buruk daripada kesyirikan adalah dapat menghapus amal kebaikan. Dapat menghapus amal kebaikan. La yahbatanna amaluk. Ini secara singkat saja diringkas oleh penulis tanpa mengutip dalil-dalilnya. Maka amal kebaikan yang sudah besar perjuangan kita melaksanakannya, banyak pengorbanan kita di dalam mewujudkannya, itu semuanya dapat terhapus dengan syirik. Dengan syirik. Maka berhati-hatilah dengan syirik. Ihzar, hadari. Berhati-hatilah dengan syirik. Kemudian yang ketiga, syirik dapat menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Kemudian yang keempat, syirik adalah sebab tersia-siakannya darah pelakunya. Darah pelakunya. Artinya, contoh seperti orang yang datang ke medan perang dan dia gugur di dalam medan perang, jihad fisabilillah. Tapi karena di dalam hatinya niat dia jihad fisabilillah ini bukan untuk mencari ridho
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun bercampur riya. Dan riya tadi sebagaimana yang kita bahas termasuk daripada syirik, bagian daripada syirik. Akhirnya sekalipun dia meninggal mati gugur di dalam medan perang, padahal itu medan perang jihad fisabilillah, bukan perang antar kaum, bukan perang antar kabilah, bukan perang antar bangsa, tapi ini adalah perang agama, yaitu muslim melawan orang-orang kafir. Namun sekalipun dia gugur di medan perang jihad fisabilillah, namun darahnya tersebut yang sudah tertumpas di dalamnya menjadi sia-sia. Karena tadi dia gugur dalam medan perang tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, bukan mencari ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala, namun ingin mencari pujian dari lisan manusia, ingin dikatakan sebagai orang yang patriot, ya, orang yang berani, ya, orang yang berani. Jarih yaitu orang yang berani. Maka sia-sia darahnya sekalipun dia gugur dalam medan perang fisabilillah, namun karena di dalamnya terdapat kesyirikan, yaitu niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka darahnya yang sudah tertumpas di dalam medan perang menjadi sia-sia, nyawanya menjadi sia-sia. Selanjutnya, yang kelima, syirik sebagai sebab dijauhkannya dari mendapatkan petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang tidak melakukan kesyirikan atau tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka akan mendapatkan nikmat keamanan dan juga akan mendapatkan nikmat hidayah. Maka siapa yang ingin selalu negerinya mendapatkan nikmat keamanan, hendaknya masyarakat daripada negeri tersebut berupaya menjaga tauhidnya dan menjauhkan diri mereka daripada kesyirikan. Dan siapa di antara kita yang ingin berupaya mendapatkan hidayah selama kita meniti jalan kehidupan dunia ini, maka carilah hidayah Allah dengan tauhid dan menjaga dirinya daripada perbuatan kesyirikan. Karena syirik dapat menjadikan seorang hamba dijauhkan dari hidayah, dan dengan syirik menjadikan negeri dicabut darinya nikmat keamanan dan ketentraman. Maka negeri yang ingin selalu mendapatkan nikmat ketentraman, kenyamanan, keamanan, hendaknya penduduk negeri tersebut mereka berupaya untuk mentauhidkan Allah dan menjaga imannya daripada kesyirikan. Menjaga imannya daripada kesyirikan. Maka ini poin yang kelima, yaitu syirik di antara dampak bahayanya dapat menjadikan seseorang dijauhkan dari hidayah Allah dan dapat dicabut dari negerinya nikmat keamanan, baik keamanan di dunia maupun juga keamanan di akhirat. Yang keenam, syirik adalah perbuatan yang paling ditakuti oleh para nabi. Para nabi adalah kekasihnya Allah, orang-orang pilihan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang paling mereka takuti yaitu adalah syirik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengingatkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takuti dari perkara yang aku takuti yang menimpa kalian adalah syirik. Di antaranya syirik kecil, syirik khafi, syirik kecil. Kalau syirik besar itu nampak di mata manusia, tapi kalau syirik kecil tersembunyi daripada mata manusia karena dia berada di dalam hati, di dalam hati. Maka apapun jenis syirik, baik itu syirik besar, begitupun juga syirik kecil, yaitu syirik yang tersembunyi yang ada di dalam hati, itu syirik kecil, maka wajib bagi kita untuk berupaya takut kepadanya. Artinya takut kalau kita terjerumus di dalam melakukan perbuatan kesyirikan. Maka inilah yang harusnya
hadir di hati orang tua kepada anaknya. Takut kalau mereka nanti tumbuh dalam kesyirikan. Takut kalau orang tua setelah mereka mati, anak-anak mereka, anak cucu mereka, keturunan mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Maka ini yang harusnya kita takutkan. Tidak usah takut miskin, tidak usah takut tidak dapat makanan. Namanya rezeki semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan pernah meninggalkan dunia ini tanpa mengambil takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah, tanpa mengambil bagian dari rezeki mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita takutkan itu bukan berkaitan tentang masalah rezeki, masalah tempat tinggal, masalah jodoh. Kebanyakan kan orang tua demikian. Anaknya baru lahir, yang dia khawatirkan bagaimana pendidikan anaknya ke depannya. Anaknya baru tumbuh remaja, yang dia khawatirkan bagaimana nanti jodoh dari anaknya. Oh, yang lain udah pada nikah nih. Kok anaknya belum nikah ya? Ini kira-kira dapat jodoh apa enggak? Dan seterusnya. Yang dikhawatirkan jodohnya, yang dikhawatirkan tempat tinggalnya, yang dikhawatirkan pendidikannya, yang dikhawatirkan adalah berkaitan tentang rezeki dunianya. Rezeki dunia ketika anak kita berumur 40 hari yang ketiga di dalam rahim ibunya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kita belum ketahui adalah apakah dia termaksud daripada ahlu tauhid atau tidak. Maka inilah yang harus kita perhatikan tentang masalah imannya, dan inilah yang harus kita khawatirkan berkaitan tentang masalah kesyirikan. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, padahal adalah merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, dan yang menjadi teladan di dalam tauhid. Yang menjadi teladan di dalam tauhid, yang mengajarkan tauhid kepada anaknya dan juga keluarganya. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masih meminta kepada Allah agar dijauhkan daripada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam masih mengkhawatirkan kalau dia dan keluarganya suatu saat bisa jadi terjerumus di dalam kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, wa janubani wa baniya an na'budal asnam, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Itu doa Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 35. Silahkan dicatat dan terus diapain? Dihafalin. Kalau udah selesai dihafalkan, dilupakan. Ya jangan dong. Jadi praktekkan, dibaca di dalam sholatnya, sujudnya, tahiyatnya, di antara adzan dan iqamahnya, ketika turun hujan, ketika berpuasa, ketika berada di sepertiga malam terakhir, di waktu-waktu yang terbaik. Maka doalah kepada Allah dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang terdapat di dalam surat yang ke-14, surat Ibrahim ayat yang ke-35. Di penghujung ayat 35, wa janubani, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan keturunanku, an na'budal asnam, untuk beribadah kepada berhala. Al-asnam artinya adalah patung-patung berhala yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi ini contohnya takut kalau mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Padahal Nabi Ibrahim keturunannya para nabi. Nabi Ibrahim keturunannya adalah para nabi. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah, nasabnya Nabi Muhammad SAW pun juga adalah merupakan nasab yang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keturunannya para nabi. Adakah yang fajir? Adakah yang fasik dan kafir dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Maka jawabannya tidak. Tapi Nabi Ibrahim masih mengkhawatirkan kalau dirinya dan juga keturunannya akan terjerumus di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita bukan para nabi. Apalagi juga keturunan kita sudah dipastikan bukan lagi para nabi. Tidak ada lagi di masa kita saat ini nabi, dengan adanya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Ya.
Maka tentu kita harus lebih khawatir kalau kita dan keluarga kita dapat terjerumus di dalam kesyirikan, karena sungguh saudaraku kaum muslimin, syirik itu sudah menyebar. Ya, sudah menyebar di mana saja. Dalam dunia pendidikan ada kesyirikan atau tidak? Ada. Dalam dunia percintaan ada atau tidak kesyirikan? Ada. Mungkin yang tahun 80, 90 ini tahu nih ya. Pepatah atau kata yang tersebar, apa itu? Ketika cinta ditolak, tuh Masya Allah. Allah Ustaz. Tuh, kalau anak yang 2010-an mungkin nggak bisa melanjutkan. Ini kata yang beredar tahun 80-an, 90-an, subhanallah. Itu dalam cinta. Ya, dalam cinta aja ada kesyirikan. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Harusnya kan kalau cinta ditolak, coba lagi. Karena masih banyak lagi wanita yang menolak dia. Yang enggak dong, yang enggak. Wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Kalau memang kita betul-betul penuh ketulusan, niat kita untuk mencari jodoh adalah karena Allah, mesti hasil daripada usahanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, dalam percintaan ada kesyirikan. Olahraga ada atau tidak kesyirikan? Ada. Beberapa tahun yang lalu daripada Piala Dunia, lihatlah mereka menampakkan siapa yang bisa menentukan negara mana yang menang dengan cara apa? Memilih gurita. Ini ditaruh bendera negara, nanti mana gurita yang dia lari ke sana, itu adalah prediksi yang menurut mereka akan menang dalam laga tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan negeri kita Indonesia yang mayoritas muslim pun juga terjerumus dalam syirik ketika melakukan olahraga. Kemarin waktu lomba motor GP di Lombok, Mandalika, yang dipanggil siapa? Tuh subhanallah, pawang hujan. Ternyata pas dia melakukan ritual, Allah memalukan dia, menjadikan dia itu malu di hadapan dunia, bukan hanya di Indonesia tapi dunia. Katanya pawang hujan, dia bisa menahan hujan, tapi ternyata hujan. Alasannya salah bawa remote. Subhanallah, remote-nya salah, subhanallah. Akhirnya masih diliput sama media-media yang ada di Indonesia, diundang, dan ini kan padahal perkara yang memalukan. Sudah dipertontonkan menjadi malu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih dipakai di media-media Indonesia. Tentu ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, lagi-lagi syirik terjerumus atau tersebar di banyak keadaan. Dalam dunia kesehatan pun juga ada kesyirikan. Dalam dunia kesehatan ada atau tidak kesyirikan? Contoh 2009 atau 2010 yang lalu, ada anak kecil yang menemukan batu. Masya Allah. Tuh. Kira-kira yang antri di rumahnya untuk bisa mendapatkan celupan batu sedikit atau banyak? Banyak. Jangan-jangan antum ada yang duduk di situ. Subhanallah. Betapa mudahnya dia bisa buka praktek kesehatan. Kan kasihan orang-orang yang ngambil jurusan kedokteran. Udah 7 tahun, kuliahnya lama, biayanya mahal, itu pun juga tamat-tamat belum bisa buka praktek. Sampai harus mengurus izin buka praktek dulu. Ada sertifikatnya, sertifikat labnya ada, sertifikat prakteknya ada, rekomendasi dari prakteknya juga ada, dan seterusnya. Dan itu semuanya butuh uang. Ini tanpa uang, cukup dengan modal batu, celup dapat duit. Udah kayak teh celup ya. Subhanallah. Ya, dan itu pun juga belum lulus hasil laboratorium, apakah betul-betul batunya ini menghadirkan kesehatan, mendatangkan kesehatan, dan seterusnya. Nah, inilah dia ketidaktahuan tentang masalah ilmu tauhid dan bahaya syirik, akhirnya memudahkan umat ini terjerumus di dalam keburukan yang sangat dahsyat, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita akan dampak daripada perbuatan kesyirikan. Yang ketujuh, syirik adalah salah satu perkara yang wajib diwasiatkan oleh seorang ayah kepada anaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tatkala Luqman berkata dalam memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan.
Maka hendaknya seorang ayah, tentu ini seorang ayah, ya seorang ayah, apalagi anaknya adalah anak laki-laki, anak laki-laki. Karena laki-laki ini adalah pemimpin umat dan dia akan menjadi pemimpin rumah tangga untuk keluarganya. Maka hendaknya seorang ayah senantiasa mengingatkan anaknya, apalagi itu adalah anak laki-lakinya, terkhusus anak laki-lakinya, maka ingatkanlah mereka berkaitan tentang masalah tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga ingatkanlah mereka kepada dampak buruk daripada kesyirikan. Ya, dampak buruk daripada kesyirikan. Karena dalam dunia pendidikan sekarang pun juga menyatakan anak-anak itu, khususnya anak laki-laki, mereka lebih mendengar perkataan siapa? Ayahnya dibandingkan ibunya. Kalau untuk nasihat itu nasihat yang diberikan seorang ayah itu lebih dikenang, lebih diingat, lebih menyentuh kalbu anak laki-lakinya. Maka hendaknya seorang ayah berupaya untuk memberikan perhatian berkaitan tentang masalah tauhid dan memberikan peringatan berkaitan tentang masalah syirik kepada anak-anaknya, terkhusus anak laki-laki yang akan menjadi pemimpin umat ini, pemimpin daripada keluarganya di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya, syirik adalah sebagai sebab diharamkannya seorang hamba masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terhalang dia daripada masuk di dalam tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surganya Allah Tabaraka wa taala. Yang kesembilan, orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang mengada-ngada. Maka bid'ah yang paling buruk yaitu adalah syirik. Bid'ah yang paling buruk adalah syirik, dan sesuatu yang dapat menyesatkan orang yang paling bahaya adalah syirik. Ya, adalah syirik. Makanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Bid'ah yang mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam, dan itulah kesyirikan. Dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan daripada pelakunya daripada agama Islam, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun juga dalam bentuk perbuatan. Maka ketika kita membahas bid'ah, itu pembahasannya bukan sederhana, luas. Maka kadang-kadang orang kalau sudah dikatakan kata bid'ah, taunya hanya sekedar apa yang tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lagi bid'ah yang paling buruk, bid'ah yang paling menyesatkan, ya bid'ah yang paling mengada-ngadakan, yaitu adalah bid'ah kesyirikan. Bid'ah kesyirikan. Di antara contohnya sudah dibahas oleh penulis di awal, yaitu menyembah kuburannya para wali atau melaksanakan sholat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ruku', dia sujud, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian daripada kesyirikan, yaitu bid'ah yang paling buruk adalah syirik. Kemudian yang ke-10, orang yang melakukan kesyirikan dia adalah orang yang najis. Ya, senajis-najisnya najis. Nah, najis yang paling besar dan paling buruk yaitu adalah syirik. Dan yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis ma'nawi. Ya, bukan najis hissi atau zati, bukan secara zatnya, ya. Yang dikatakan najis artinya kalau nanti kita menyentuh orang yang melakukan kesyirikan, kemudian kita harus berwudu lagi atau membasuh tangan kita lagi. Tidak seperti kita habis memegang kotoran najisnya kotoran, tidak, bukan itu maksudnya. Kalau itu kan hissi atau zati, tetapi yang dimaksud di sini adalah ma'nawi, yaitu keyakinannya yang najis, bukan badannya yang najis. Contoh seperti kita pengen sholat, tapi kita nggak punya celana yang bersih. Tiba-tiba ada yang non muslim meminjamkan celananya kepada kita, celana yang menutup aurat, dan itu pas dengan ukuran kita. Bolehkah kita menggunakan celananya untuk sholat? Maka jawabannya boleh. Tidak perlu kita rendam dulu. Iya, karena yang dimaksud dengan najis ini bukan najis secara badannya, bukan badani, tapi najis secara keyakinannya. Ya, secara keyakinannya, yaitu kotor keyakinannya secara maknawi, bukan secara zatnya, bukan secara fisiknya.
Kemudian makanya di sini terjadi perbedaan pendapat berkaitan tentang masalah orang musyrik yang masuk ke dalam masjid. Ya, orang musyrik yang masuk ke dalam masjid. Ada yang sebagian mengatakan diperbolehkan karena najisnya itu bukan najis daripada fisiknya. Adapun najisnya adalah najis secara imannya, keimanannya, maknawi. Namun sebagian yang lain mengatakan adalah tidak diperbolehkan sama sekali, mutlak sama sekali tidak diperbolehkan. Maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara makna najis ya yang dilakukan oleh orang musyrik untuk masuk ke dalam masjid, begitupun juga yang menyentuh dengan Al-Qur'an, menyentuh langsung dengan Al-Qur'an ya. Selanjutnya ya, makanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah ketika itu dalam keadaan junub. Junub ini kan bagian daripada dikatakan hadas akbar. Kemudian dia berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan di tengah pasar, tiba-tiba Abu Hurairah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa lama kembali lagi dia menyapa Nabi dan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dari mana?" Dia mengatakan, "Aku tidak mau berjalan bersamamu dalam keadaan junub." Akhirnya beliau mandi terlebih dahulu untuk bersuci. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innamal mu'min la yanjus." La yanjus. Sesungguhnya orang yang beriman itu tidak najis, ya, tidak najis. Artinya keyakinan dia itu tidak najis, sehingga menjadikan tubuhnya ketika bersalaman pun juga atau berjalan bersama tidak najis. Ya. Namun memang untuk orang-orang yang sedang berhadas akbar, khususnya berhadas akbar seperti junub, ya, dia tidak diperbolehkan untuk memegang Al-Quran, dia tidak diperbolehkan untuk berada di dalam masjid, kecuali hanya sekedar lewat karena ada urusan yang urgen, lewat, kemudian dia tidak duduk di dalamnya, maka boleh. Tapi kalau dia duduk di dalamnya dalam keadaan contoh untuk mencari ilmu, maka tidak diperbolehkan untuk yang junub sampai dia mandi, kecuali kalau mungkin dalam keadaan sakit tidak ada air, atau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak memiliki air, maka boleh dia bertayamum. Selanjutnya yang ke-11, amalan orang yang berbuat kesyirikan adalah amalan yang tertolak, tidak akan diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka apa yang dilakukan daripada kebaikan tidak akan diterima. Ya, orang yang melakukan kesyirikan berarti sudah tidak dikatakan lagi beragama Islam, maka apapun kebaikan yang dilakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah syarrul bariyah. Ya, sebagaimana di penghujung Quran surat Al-Bayyinah Allah katakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan pelaku kesyirikan. Mereka dikatakan di penghujung ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Nah, di antara kriteria seburuk-buruknya makhluk adalah amalan kebaikan yang mereka lakukan tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik makhluk adalah yang amalannya diterima. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Khairul bariyah. Selanjutnya yang ke-12, diharamkan menikah dengan musyrik laki-laki dan juga musyrikah, pelaku kesyirikan dari wanita. Maka banyak yang bertanya tentang bagaimana dengan muslim menikah dengan ahlul kitab. Boleh atau tidak? Hukum zahirnya boleh, tapi prakteknya orang-orang ahlul kitab sekarang ini sudah banyak terjerumus, bahkan bukan sudah banyak lagi. Di dalam akidahnya, keyakinannya mereka itu sudah terjerumus di dalam kesyirikan. Sehingga pada asalnya sekarang ini hakikatnya kita ini bukan menikah dengan ahlul kitab, tapi kita ini menikah dengan pelaku kesyirikan. Tentu ini menjadi perhatian yang seharusnya diperhatikan oleh laki-laki muslim. Karena banyak kita memberanikan diri terlalu pede. Ustaz, nanti saya akan mendakwahkannya.
Saya akan mengajarkan dia tauhid. Saya akan menjadikan dia murtad daripada agamanya, masuk ke dalam agama Islam. Iya kalau berhasil. Kalau ternyata gagal, kitalah yang malah masuk ke dalam rayuannya, kitalah yang masuk ke dalam keyakinannya, kitalah yang pindah akidahnya, kitalah yang pindah agamanya. Tentu ini adalah merupakan kerugian dan penyesalan yang sangat besar nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan dan pikirlah berkali-kali sebanyak mungkin bagi laki-laki muslim yang akan menikah dengan ahlul kitab, kecuali kalau mereka sudah masuk ke dalam agama Islam, tentu itu beda lagi, berarti itu pernikahan muslim dengan muslimah. Tapi kalau mereka masih berada dalam keyakinannya dari ahlul kitab, maka janganlah kita terlalu yakin dan pede dengan apa yang kita miliki. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan janganlah kalian merasa yakin dengan jiwa yang kalian miliki. Jangan kalian merasa pede dengan jiwa kalian bahwasanya kalian ini betul-betul bersih. Karena sesungguhnya Allah yang lebih mengetahui dari hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kita merasa pede dengan apa yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, dampak buruk daripada kesyirikan adalah syirik merupakan larangan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran. Larangan yang pertama kali yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka inilah yang mungkin bisa kita bahas. Anda mungkin izin sedikit membacakan poin yang terakhir dari kesyirikan, karena poin selanjutnya ini sudah masuk kepada poin yang baru daripada prinsip salaf, prinsip dakwah salaf. Ya, yang terakhir yaitu sebab-sebab kesyirikan, dan ini sebagaimana yang dikutip oleh penulis di dalam Mulia dengan Manhaj Salaf. Begitupun juga beliau mengutip ini di banyak kitabnya, di antaranya adalah Amalan Sunnah Setahun. Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala pun juga mengkutip di antara apa saja sebab-sebab kesyirikan. Yang pertama, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ya, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan dan memuliakan kedudukan orang soleh. Kemudian yang kedua, taklid. Taklid yaitu adalah membeo, mengikuti sesuatu tanpa didasari dengan ilmu, taklid buta. Kemudian yang ketiga adalah bodoh terhadap hakikat agama Islam, tak memiliki ilmu. Maka inilah pentingnya ilmu. Itulah kenapa sebabnya diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Kemudian yang keempat, hadis-hadis palsu dan dibuat-buat serta khurafat yang tersebar. Dan lagi-lagi poin yang keempat ini adalah tentu sebabnya diantaranya poin yang ketiga dan kedua, dia mengikuti hadis palsu dan yang dibuat-buat oleh manusia serta khurafat yang tersebar karena kebodohan dia terhadap agama. Ya, kebodohan dia terhadap agama. Dan taklid, dia kebanyakan mengikuti. Orang melakukan ini dia ikuti, orang melakukan itu dia ikuti tanpa didasari dengan ilmu. Yang kelima, nah ya, khurafat ini sebelumnya poin yang keempat. Khurafat ini banyak juga tersebar di mana? Di sinetron. Iya, orang yang mati tiba-tiba nanti di malam harinya, atau orang yang belum meninggal, sebelum dia meninggal datang di atas rumahnya apa? Burung merpati. Burung beo. Burung gagak, subhanallah. Wah, ada burung gagak. Tiba-tiba dia bersuara dengan kencang. Berarti nanti dari penghuni rumah ini ada yang mati. Ya sudah, ayo kita tinggalkan rumah ini. Biar enggak ada yang mati, subhanallah. Tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kalau memang itu sudah ditakdirkan mati, walaupun kita lari sejauh apapun kita lari dan kita bersembunyi di dalam bangunan yang sangat kokoh dan kuat, walau kuntum fi burujim musayyadah, maka tetaplah yang namanya kematian
kematian pasti akan menghampiri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, maka innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati, dan juga orang-orang yang lain selain engkau pun juga akan mati. Sampai malaikat yang menjadikan kita itu mati, yang mencabut nyawa kita pun juga nanti pada hari kiamat akan mati. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap yang bernyawa, malaikat adalah makhluk yang bernyawa, maka dia pun juga akan mati. Maka khurafat pun juga dilihat dari sinetron. Itu juga banyak. Contoh lagi nyuci piring, tiba-tiba piringnya lepas dari tangannya, kemudian jatuh, pecah. Wah, ini apa yang terjadi dengan suamiku? Emang dia pakai sabunnya kebanyakan. Akhirnya licin, ya lepas dari tangannya. Subhanallah. Nah, ini dia. Banyak, bahkan di sinetron, di film-film telenovela, ya, di komik-komik, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton sekarang ini banyak tersebar yang namanya khurafat, yang itu akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Maka ini tentu menjadi nasihat ana secara pribadi, sebagai kata cinta ana dan perhatian dan sayang ana kepada teman-teman sekalian. Apa itu? Kurangilah kita untuk melihat media sosial. Ya, media sosial. Karena penuntut ilmu hendaknya mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya membaca Al-Quran, membaca ilmu agama, menonton kajian, melihat nasihat-nasihat dan mendengarkan nasihat untuk menguatkan iman agar dijauhkan daripada keburukan. Selanjutnya, yang kelima adalah cerita-cerita dusta tentang penghuni kubur. Kemudian cerita-cerita dusta dari jin dan nenek moyang. Makanya sebaik-baik cerita itu adalah cerita yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita kan kebanyakan sekarang ini cerita pengantar tidur anak, kebanyakan dari mana? Kisah-kisah khurafat, maling kundang, atau apa namanya, lautan, penghuni lautan lah, atau banyak sekali kisah-kisah yang tersebar dalam dongeng-dongeng yang ada di negeri kita ini, negeri Indonesia. Ternyata itu kisah-kisah yang bisa mengantarkan kepada khurafat, dan anak kita malah menjadi takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka faksusil qasas, berikanlah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, dampak di antara sebab ya terjadinya kesyirikan, tidak sampainya dakwah salafiyah karena permusuhan mereka terhadap para dai yang menyerukan tauhid. Ya, kita lihat kaumnya Nabi Ibrahim masih melakukan kesyirikan, kaumnya Nabi Lut, Nuh, Daud dan seterusnya itu masih melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka menentang yang namanya dakwah tauhid. Maka orang yang menentang dakwahnya tauhid, yang menyerukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah kaum yang akan terjerumus di dalam kesyirikan. Dan ini masih banyak terjadi pertentangan tersebut terhadap dakwah tauhid di masa kita saat ini. Maka walaupun banyaknya pertentangan, teruslah kita bersabar untuk menyampaikan kebenaran. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maka selesailah poin yang keempat tentang definisi tauhid, pembagian daripada tauhid, sebab terjadinya syirik dan dampak buruk daripada syirik. Maka semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa mentauhidkannya dan menjauhkan kita daripada segala kesyirikan hingga kita diwafatkan dalam keadaan mentauhidkan Allah, dalam keadaan beriman, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.